Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 9 yang sangat saya sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk membahas kisi-kisi ujian sekolah. Nah, untuk kesempatan kali ini kita membahas terkait dengan bedah kisi-kisi nomor indikator 23, 25, 26, dan 28. Nah, untuk materinya itu adalah tentang persamaan garis itu 23, kemudian 26 dan 25 itu persamaan kuadrat, dan nomor 28 kita bahas fungsi ya. Mohon maaf, ini bukan fungsi kuadrat ya, tapi fungsi yang kemarin sudah pernah kita bahas itu. Maaf, ini ada salah ketik ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita next. Ya, jadi untuk indikator yang ini yang akan kita bahas nomor 25 ya tadi ya. Itu menentukan persamaan garis yang sesisir dengan garis lain yang sudah disajikan pada gambar. Sebelum kita masuk ke gambar yang sudah disajikan, kita ini mengingat dulu bahwasannya persamaan garis itu intinya ini diketahui satu titik dan juga gradiennya. Nah, oke. Oke. Dan juga gradiennya itu intinya, ya nak ya. Jadi untuk rumusnya itu yang ini. Nah, ini rumusnya. Jadi ini yang perlu antum hafalkan atau perlu antum perhatikan. Nah, ini rumusnya Y min Y1 sama dengan Y min Y1 sama dengan 3 dalam kurung X min X1. Itu rumusnya ya. Jadi Y min Y1 sama dengan 3 ini X kali X min X1. Ini rumusnya. Maaf, ini gradien ya nak ya. Maksudnya ini M. Nah, jadi Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini rumusnya. Yang sudah dulu pernah di kelas 7 atau kelas 8 sudah pernah dipelajari ya nak ya. Jadi tentang gradien, persamaan garis gitu. Nah, 2 ini sebagai X1 dan 5 ini sebagai Y1. Gradiennya ini adalah 3. Gradien yang biasa kita lambangkan dengan M ya. Nah, sehingga persamaan garis, antum diminta untuk membuat persamaan garis gitu loh. Nah, persamaan garis yang dibutuhkan apa? Satu titik dan satu gradien. Bisa jadi nanti yang diketahui 2 titik dan 1 gradien, tapi nanti soal yang akan Ustazah keluarkan di ujian sekolah adalah titiknya 1 dan gradien gitu. Jadi rumusnya ini antum tinggal hanya menghafalkan rumus ini saja. Y min Y1 sama dengan gradien kali X min X1. Kalau dulu kelas 8 antum sudah pernah hafal, ini tinggal mengulang, itu insya Allah lebih mudah ya. Oke. Sekarang kita masukkan rumusnya. Y min Y1. Y1-nya adalah 5 sama dengan M. M-nya adalah gradiennya 3. Kemudian X min X1. X1-nya adalah 2. Kemudian Y min 5-nya tetap 3 kali X, 3X, 3 kali min 2, min 6. Y sama dengan 3X min 6 plus 5. Y sama dengan 3X plus 1. Jadi jawabannya adalah B, 3X plus 1 yang ini ya. Nah, kayak gitu. Nah, bisa dipahami ya sampai sini ya. Yuk, sekarang kita ke aplikasi soal yang sudah ada gambarnya. Persamaan, perhatikan gambar di samping. Persamaan garis L adalah, nah, tadi apa nak rumusnya? Y min Y1 sama dengan gradien atau M dalam kurung X min X1. Ya kan? Nah, di sini sudah dituliskan. Nah, ini rumus yang antum perlu hafalkan. Oke. Nah, sehingga apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah titik ya. Titik
titik-titik, koma, titik-titik, dan gradien. Itu yang dibutuhkan, ya kan? Nah, sekarang antum harus bisa menemukan di dalam gambar ini mana yang antum bisa masukkan nanti sebagai titik dan antum bisa masukkan sebagai gradien, ya. Nah, kalau dalam soal ini gradiennya itu tidak disampaikan secara langsung, tapi hanya disampaikan melalui gambar, enak ya. Misal di sini antum diminta mencari garis L, persamaan garis L. Tapi gradiennya berapa nggak tahu, karena yang diketahui hanya titiknya ini. Oh, berarti titiknya ini U-nya nanti kita masukkan. Iya, ini titik berapa, koma berapa ini. Nih, di sini itu titik berapa, karena yang dilalui L hanya ini, nak. Jadi inilah satu-satunya titik yang sebagai sumber nanti kita tahu mana itu titik yang dilalui. Hanya di satu titik ini. Berapa ini? 6,0, betul. 6, aduh, sorry. 6,0 itu ya. Dan gradiennya berapa? Kan gitu. Gradiennya berapa? Nah, gradiennya itu di sini tidak diketahui gradiennya, tapi di sini ada garis yang dia itu tegak lurus dengan garis L. Lah, garis yang tegak lurus dengan garis L itu sebenarnya memberitahu bahwa itu gradiennya, nah. Gitu loh. Jadi garis G sama dengan garis L itu kan tegak lurus. Lah, berarti kita nanti otomatis tahu berapa gradiennya garis L. Tinggal kita mencari gradiennya G, garis G. Ya, gradien garis itu adalah Y per X. Y per X ini Y-nya berapa? Y-nya 3 atau naiknya 3, ya kan? Kemudian X-nya adalah min 6, ya. Oke, sehingga gradiennya adalah min 3 per 6 sama dengan min setengah. Nah, jadi gradien garis G adalah min setengah. Kayak gitu, nah. Ya. Nah, sehingga kita karena G dan L saling tegak lurus, maka gradien L adalah lawan dan kebalikan gradien G. Jadi gradien L adalah 2. Jadi gini, nak. Antum ingat ya, dulu saat kita mencari gradien, kalau kedua garis itu saling tegak lurus, berarti gradiennya itu adalah lawan dan kebalikan. Lawannya itu adalah kalau dia negatif jadi positif. Kalau dia positif berarti lawannya adalah negatif. Tetapi selain lawan juga kebalikan. Kebalikannya berapa? Kebalikannya itu berarti kalau 1/2 kebalikannya 2/1. Kalau gradiennya ini 3/2 berarti kebalikannya adalah 2/3 kayak gitu. Nah, jadi dengan diketahui tegak lurus berarti kedua garis itu gradiennya adalah lawan dan kebalikan. Gitu. Lawan dan kebalikan ya, lawan dan kebalikan gradien G. Kalau gradiennya G adalah min setengah, berarti gradiennya L adalah lawan dan kebalikannya. Lawannya negatif, positif, lawannya 1/2 adalah 2. Sampai sini paham ya? Tetapi jika garis itu adalah sejajar, maka gradiennya sama. Jadi enak ya. Jadi nanti di soalnya Udemy itu garisnya sejajar, tidak tegak lurus. Jadi nanti gradiennya sama kalau sejajar. Ingat ya itu ya. Oke. Nah, dan garis G melalui titik 6,0 gitu. Nah, berarti kita tinggal memasukkan pada persamaan garis yang sudah kita hafal rumusnya ini. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min 0 sama dengan 2 kali X min 6. Dikalikan 2 kali X 2X. 2 kali min 6 adalah min 12. Dan di sini karena Y-nya 0, maka Y dikurangi 0 adalah Y. Sehingga rumusnya adalah Y sama dengan 2X min 12. Ada nggak? Nah, di sini. Jadi jawabannya yang B. Kayak gitu ya, nak ya. Nah, bagaimana nanti mencari gradien? Apakah tadi masih bingung ya kenapa ini bisa jadi min, kenapa plus? Ya, jadi ini ya. Ustazah ulang. Kalau garisnya itu dari bawah ke atas itu ke kanan atas, berarti dia positif, nak, gradiennya.
Tapi kalau dia itu arahnya ke kiri, seperti ini, nah berarti dia itu nanti gradiennya negatif. Sampai sini paham? Nah, nanti tinggal memasukkan aja angkanya. Angkanya itu yang Y dulu, baru yang X. Nah, kayak gitu. Ya. Kalau ini Y-nya itu adalah naiknya 3, X-nya 6. Oh, berarti Y per 6. Dilihat kalau garisnya itu ke atas kiri, ke kiri atas, berarti dia itu negatif. Tapi kalau dia itu garisnya ke sana, ini nak kayak garis L ini, itu kan berarti ke kanan atas toh. Nah, berarti dia positif. Nah, ini garisnya 2. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, kita ke soal selanjutnya biar lebih paham. Persamaan garis B seperti tampak pada gambar adalah ini garis B, nah. Garis B. Tadi yang kita butuhkan apa? Titik. Nah, dan gradien. Nah, ini dua hal ini. Titiknya udah tahu. Antum cari garis yang dilalui garis B, karena yang ditanyakan garis B. Garis B mana ini? Oh, ini dia melalui titik berapa ini? Min 1,0 ya. Min 1,0. Nah, gradiennya yang belum tahu. Gradiennya kita harus mencari dengan apa? Melihat garis A. Betul. Karena garis B tegak lurus dengan garis A itulah sumber informasinya untuk mencari gradien. Ya, nah gradiennya kayak tadi, nak. Antum lihat garis, kita kan bisa mencarinya gradiennya garis A, toh, nak. Nah, garis A ini ke kanan atas, berarti nanti gradiennya A ini positif ya. Oke, positif. Tadi kan Y per X, toh, nak, gradien itu. Gradien itu adalah, ini gradien A ya, nak, ya, maksudnya ya. Gradien garis A itu adalah Y per X. Nah, Y-nya adalah berapa ini? Y-nya 2, X-nya berapa ini? Ke sini tuh jaraknya berapa? 1, ya. Tinggal kita lihat ke kanan atas. Oh, berarti dia positif gitu. Berarti dia 2 gitu gradiennya. Gradien garis A. Ya. Berarti gradien garis B adalah lawan dan kebalikannya. Lawan dan kebalikannya. Lawannya positif adalah negatif, kebalikannya adalah kalau di sini 2/1, berarti kebalikannya 1/2 kayak gitu. Tapi ingat, kalau garisnya itu adalah sejajar, garis A dan B sejajar, gradiennya sama, bukan lawan dan kebalikan ya, nak, ya. Paham ya? Oke. Persamaan garis B yang melalui min 1,0 dan gradien min tengah adalah, nah kita tinggal memasukkan ke rumus. Rumusnya tadi adalah Y min Y1 sama dengan gradien dalam kurung X min X1. Di sini langsung Y min Y1, Y1-nya 0, maka dia tidak ditulis, sama dengan gradien atau min setengah kali X min X1 min 1, jadinya plus 1. Nah, kemudian ini dihilangkan angka 2 atau penyebut 2-nya dengan masing-masing dikalikan dengan 2. Semua suku dikalikan dengan 2. Dikalikan dengan 2. 2 Y kali 2, 2Y sama dengan min setengah kali 2. Coret, jadinya min 1. Ya loh. Udah. Kemudian 2Y sama dengan dikeluarkan, min X sama dengan min 1. Kayak gitu caranya. Ya. Oke. Kemudian kita masuk ke indikator selanjutnya, yaitu menentukan koefisien persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Maaf, nak, ini maksudnya faktor ya. Sorry, ini saya ganti. Maksudnya ini adalah faktor. Nah, persamaan yang mempunyai faktor ini koefisien dari X dan X kuadrat dan X berturut adalah gampang. Yang ditanyakan adalah koefisiennya aja, ya udah kita tinggal kalikan aja gitu. 2x kali 3x 6x kuadrat, 2x kali 4 min 8. Oh, ini harusnya positif ya. Harusnya positif, nah. Ya. 2x kali 8 2x kali 4 adalah 8x, 3 kali 3 min 3 kali 3 adalah min 9, min 3 kali 4 min 12. Jadi kita tinggal menambahkan 6x-nya tetap, 6x kuadrat tetap,
plus 8 X min 9, utang 9 nyari utangnya 8, berarti masih utang 1 ya nak ya. Ini 1 ya. Oke, 1 min 1X min 12. Yang ditanyakan adalah koefisien dari X kuadrat dan X. Nah, jadi yang benar adalah 6 dan berapa tadi Kak? Min 1. Nah, berarti ini berarti 6 dan min 1 ini kita ganti min 1 ya. Nah, kayak gitu. Mohon maaf ada salah ketik tadi. Oke, kayak gitu ya nak ya. Gampang kok ini nomor ini. Nah, sama juga ini tak kasih 2 contoh soal. Sama persamaan yang punyai faktor ya ini tadi ya nak ya. Kita ganti faktor ya tadi. Koefisien dari X dan X kuadrat dan X berturut adalah kalikan saja. 5X kali min 3 min 15X kuadrat min 5 kali X 20X min 7 kali min 3X plus, karena min kali min plus ya. Terus kemudian min 7 kali 4 min 28. Kalau kita gabungkan 15X kuadrat plus 41X min 28. Sehingga jawabannya adalah X-nya, X kuadratnya adalah maaf ini belum tak ganti ternyata ya. Sorry. Ya, ini berarti tadi masih ke kopas. Nah, ini jangan dianu ya. Oke. Astagfirullah. Oke, berarti koefisien X kuadrat adalah 15 dan berapa nak? Iya, dan 41. Nah, kayak gitu. Oke. Oke, sampai sini paham ya. Oke, kita ke selanjutnya. Menentukan persamaan kuadrat baru. Nah, ini nak yang perlu antum ketahui dalam menentukan persamaan kuadrat baru adalah rumus ini, rumus yang saya kasih tanda biru-biru ini, dan rumus ini. Ini wajib antum pahami, antum hafalkan ya. Oke, yang saya kasih tanda biru ini antum wajib hafalkan. Nah, kita ke soal persamaan kuadrat baru dalam Y yang akar-akarnya 3 lebihnya dari akar-akar persamaan X kuadrat min 6X plus 8. Jadi gini loh nak, kita itu diminta untuk membuat persamaan kuadrat baru. Dengan akar-akarnya itu 3 lebihnya dari akar-akar ini. Berarti kan langkah kita mencari akar-akar dulu tuh nak. Iya. Nah, karena kita mau mencari persamaan kuadrat baru dengan rumus ini, ya, dengan rumus ini, karena kalau nggak salah dulu kita udah bahas banyak tentang ini ya. Nah, ini yang dibutuhkan adalah X1 plus X2 dan X1 kali X2. Nah, berarti kita mencari X1 dan X2-nya persamaan ini dulu. Oke, persamaan ini dulu. X1 plus X2 itu rumusnya adalah min B per A, dan X1 kali X2 adalah C per A. Nah, pada persamaan ini berarti berlaku, kita tinggal masuk anak. X1 plus X2-nya adalah min B per A. B-nya itu berapa? B-nya itu kan min 6 toh. Ya, A-nya berapa A-nya? A-nya 1. Berarti di sini 1. Berarti min jadinya plus. Itu nah. Ya. X1 kali X2-nya itu apa? C per A. C per A, C-nya berapa C-nya? C-nya 8. A-nya berapa? A-nya 1. 8 bagi 1, 8. Gitu. Ya, itu X1 plus X2 dan X1 kali X2-nya. Lah yang akan kita cari adalah persamaan kuadrat baru dalam Y gitu nah. Nah, karena ini rumusnya nanti tinggal X-nya ini kita ganti dengan Y kayak gitu ya. Oke. Nah, untuk rumus ini antum hafalkan X kuadrat min X1 plus X2. Terus kemudian di sini ada variabel X plus X1 kali X2. Gitu ya. Nah, dan gini nak, ini tandanya min ya. Hati-hati di sini tandanya min, bukan plus. Kalau yang belakang plus, yang depan min. Itu nih, biar gampang yang ngapalin. Nah, karena tadi nak persamaan dalam Y itu akar-akarnya 3 lebihnya dari persamaan akar X ya. Nah, akar-akar dari persamaan ini, maka Y satunya itu berarti
X1-nya sini tadi ditambah 3 karena 3 lebihnya dari persamaan ini kan gitu. Gitu persamaannya kan kita buat. Nah, dan Y2-nya juga sama. 3 lebihnya dari X2 atau X2-nya yang punyanya ini tadi. Lah berarti karena kita nanti mau memasukkan rumus Y1 plus Y2, berarti kita tinggal masukkan aja. Y1-nya adalah X1 plus 3 dan Y2-nya adalah X2 plus 3. Karena di sini plus, bisa kita langsung tambahkan X1 tambah X2 tambah 3 tambah 3, 6. Nah, X1 tambah X2-nya tadi berapa? Nah, kan gitu. Gitu, X1 tambah X2-nya berapa? Oh, 6. Berarti kita tinggal masukkan 6. 6 tambah 6, 12. Gitu, ya. Kemudian Y1 kali Y2-nya adalah, sudah Y1-nya tadi apa? X1 plus 3. Y2-nya X2 plus 3. Berarti tinggal kita masukkan X1 kali X2, ya, ditambah X1 kali 3, ditambah 3 kali X2, ditambah 3 kali 3, 9. Nah, kemudian X1 kali X2-nya tetap, kita tulis di sini dulu. Nah, ini bisa kita keluarkan, nak 3-nya ini kita keluarkan, biar ini X1 dan X2-nya biar jadi satu dalam satu kurung. Ditambah 9. Nah, tadi X1 kali X2-nya apa? 8. X1 tambah X2-nya berapa? 6. Nah, berarti sudah menjadi angka semua, berarti kita tinggal bisa untuk mengoperasikan. 3 kali 6, 18. 8 tambah 18 tambah 9 adalah 35. Maka persamaan kuadrat yang baru adalah Y kuadrat min. Nah, ini Ustazah hanya mengikuti rumus yang di atas ini ya. Y kuadrat min Y1 tambah Y2, karena di sini X1 plus X2, dan di sini variabelnya adalah Y tambah X1 X2, berarti di sini Y1 Y2. Karena ini udah rumus, nak. Jadi kita tinggal mau pakai variabel Z, ya tinggal Z kuadrat dan seterusnya. Gitu ya. Nah, min Y1 Y2-nya berapa tadi, nak? 12. Kita masukkan di sini 12 Y. Y1 kali Y2-nya 35. Kita tinggal masukkan 35. Nah, kayak gitu ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, satu contoh soal lagi. Nah, di sini. Persamaan kuadrat baru dalam Y yang akar-akarnya 2 kurangnya dari akar-akar persamaan ini sama. Langkahnya sama kayak tadi. Kita cari dulu yang X1 plus X2 dan X1 kali X2-nya dari persamaan yang ini dulu. Ya, G, X1 tambah X2-nya adalah min B per A. Min B per A. Aduh, di sini itu harusnya min ya. Oh, di sini salah ketik sih. Ya, ini tambah ya, nak ya. Sekarang di sini tambah. Oh, ini belum salah kok. Ganti berarti. Oke, sorry. Ya, jadi kita nganutnya persamaan ini ya, nak ya. Karena di sini belum tak ganti. Tadi ke kopas aja. Pada persamaan ini, nah, min B per A berapa? Min B-nya 3, A-nya 1. Berarti min 3. X1 kali X2-nya adalah C per A. C-nya berapa? Min 10 per 1. Min 10. Nah, X1 plus 2-nya udah ketemu. X1 kali X2-nya juga udah ketemu. Persamaan kuadrat barunya adalah ini, nak, rumusnya kayak tadi. Berarti kita tinggal nyari Y1-nya itu tadi 2 kurangnya dari. Berarti X1-nya itu dikurangi 2. Gitu. Y2-nya adalah juga sama. 2 kurangnya dari akar-akar ini. Berarti Y2 adalah X kuadrat min 2. Kalau 3 lebihnya berarti X1 plus 3 kayak tadi ya. Tinggal di sini kata-katanya apa aja. Kayak gitu. Nanti tinggal menyesuaikan di sini. Sama, nak. Y1 tambah Y2 berarti ini tambah ini. X1 tambah X2 otomatis sudah. Min 2 tambah min 2 min 4. Tadi X1 tambah X2-nya min 3, min 3 min 4 adalah min 7. Kayak gitu ya. Kemudian Y1 kali Y2 berarti X1 min 2 kali X2 min 2. Di sini tadi ngambilnya ya. Kemudian X1 kali X1 itu hasil perkalian ini. X1 kali X1, X1 kali min 2, min 2X, min 2 kali X2, min 2X2, plus, kenapa plus? Karena min kali min plus, gitu ya. Oke. Min 2-nya Ustazah keluarkan, sorry, ini harusnya min 2 ya, nak ya. Min 2 bukan min 4. Nah, ini adalah min 2. Aduh, ini min 2. Oke, min 2.
X1 kali X2-nya berapa tadi? X1 kali X2-nya, oh di sini min 10 kali min 2 kali min 2 kali X1 tambah X2-nya adalah min 3. Berarti min 2 kali min 3 adalah di sini 6. 6 ya nak ya. Kemudian plus 8. Berarti min 10 tambah 6 adalah min 4. Min 4 tambah 8 adalah 4. Di sini 4 ya nak ya. Oke, Y1 kali Y2-nya adalah 4. Sehingga kita tinggal masukkan kayak tadi, Y kuadrat, dimasukkan rumusnya. Kemudian Y1 tambah Y2-nya berapa? Min 7. Min 7 ya nak ya. Min 7 dan di sini juga min. Di sini tadi sudah ganti 4. Kemudian di sini karena min kali min adalah plus, sehingga di sini 4 juga kayak gitu ya. Y kuadrat plus 7Y plus 4. Pangapunten ada beberapa kesalahan. Kita lanjutkan. Nah, ini terkait fungsi. Ini bukan fungsi kuadrat tapi fungsi ya nak ya. Terkait dengan fungsi. Ya, terkait dengan fungsi. Fungsi yang kemarin neruskan di slide sebelumnya, kalau antum masih ingat, itu bahwasanya fungsi itu kita tinggal memasukkan, sudah ada rumusnya ya nak ya. Fx adalah Ax plus B. Antum ingat ini ya, di slide sebelumnya. Fx adalah Ax plus B. Ya, nah ini adalah aplikasi dari fungsi nak, soal cerita. Kalau antum cermati, nanti ini adalah bentuk dari fungsi. Kita baca bersama-sama. Sebuah kota terdapat 2 perusahaan taksi A dan B. Perusahaan tersebut menawarkan tarif dengan ketentuan sebagai berikut. Taksi A, jadi taksi A itu ketika kita pesen, ketika kita naik itu tarif awal 7.000 dulu. Jadi kita bayar 7.000 dulu. Nanti kalau udah jalan itu dihitung 2.500 setiap kilometernya. Dan taksi B bertarif awal 10.000 dulu. Tapi per kilometernya 2.000. Nah, Yunia ingin pergi ke mall yang berjarak 15 kilo dari rumahnya. Agar diperoleh biaya yang murah, taksi manakah yang sebaiknya digunakan Yunia? Nah, di sini pilihannya adalah pilihan analitis ya nak ya. Analitis. Nah, kita cari aja. Taksi A itu kalau kita buat dalam bentuk fungsi, nah ini adalah sebagai B-nya ini nak. B. Ya, terus 2.500-nya ini, kelebihan 1 nolnya. 2.500-nya ini sebagai A-nya ini, dan ini adalah X gitu ya. Sehingga kalau kita masukkan F X-nya itu adalah 15 karena apa? 15 kilo gitu ya nak ya. Nah, 7.000 tambah 2.500 kali X-nya berapa tadi? 15. 7.000 tambah 37.500 jadinya 44.500. Itu yang taksi B. Taksi A. Nah, sekarang yang taksi B, nah 10.000 itu kan sebagai B-nya ini. 2.000 sebagai A-nya ini. Nah, X-nya kita masukkan sebagai 15. Karena yang akan kita cari tadi 15 kilo kan. Nah, sehingga 10.000 tambah 2.000 kali 15. Karena 15 kilo ya, sama dengan 10.000 tambah 30.000, 40.000. Nah, dari opsi A, B, C, D ini mana yang paling benar? Kita coba satu-satu. A, taksi A bertarif yang paling murah, yang lebih murah. Salah, karena A lebih mahal. B, taksi B lebih murah karena lebih kecil, sehingga akan terus murah. Maksudnya pengalinya ini lebih murah daripada 2.500. Nah, sehingga nanti seterusnya itu lebih murah. Benar, ya. C, taksi A karena lebih murah 6.000. Enggak, taksi A itu lebih mahal kok. Ya, enggak lebih murah. Nah, taksi B yang D ya, taksi B lebih murah 4.000. Enggak, lebih murah sih, tapi bukan 4.000, tapi 4.500. Nah, berarti yang paling mendekati benar adalah yang B, kayak gitu nah, ya. Oke, sekarang kita ke selanjutnya. Sama nak,
Taksi A bertarif 5.000 untuk pertama buka pintu dan 4.000 untuk setiap kilometer. Taksi B bertarif 7.500 untuk pertama buka pintu dan 3.500 untuk setiap km. Maya dan Hanif menempuh jarak yang sama, yaitu 18 kilo menggunakan kedua taksi. Nah, taksinya Hanif atau Maya ya yang lebih murah, dan berapa selisihnya kan gitu. Maya pakai A, Hanif pakai B. Sama nah ini. Yang ini tadi dengan rumus fungsi fx sama dengan ini sebagai B-nya 5.000 plus per kilonya berapa? 4.000. Berarti 4.000 X gitu. Kalau 14 kilo berarti 5.000 tambah 4.000 kali 14. Sehingga 5.000 tambah ini 56.000, 61.000. Kayak gitu. Kemudian taksi B adalah 7.500. Ini sebagai B-nya plus 3.500 X. 3.500 per kilonya. Nah, sehingga kalau yang ditempuh adalah ini 14 ya nak ya. Salah terus sih Us. Iya mbak, maaf ya. 14 kilo ya. Oke. 7.500 plus 3.500 kali 14 sama dengan 7.500 kali 49.000. Oke, sehingga 56.000. Yang ditanyakan adalah selisih pembayaran kedua taksi antara Maya dan Hanif. Nah, lebih mahal si Maya ya. Nah, berapa selisihnya? 61.000 dikurangi 56.500. Jadinya 4.500. Jadi selisih pembayaran taksi Maya dan Hanif adalah 4.500. Oke, jadi gitu ya nak ya. Pak, mohon maaf kemarin ada perubahan kisi-kisi. Jadi ada 30 soal itu ternyata dari sekolah meminta ada 5 soal yang uraian. Jadi dari 30 yang kemarin itu nak Ustazah ambil 5 soal itu uraian. Nah, salah satunya adalah ini. Masalah fungsi ini nanti uraian. Nanti salah satu dari soal ini keluar tapi beda angka. Jadi nanti silahkan antum pelajari dengan baik gitu nih. Nah, jadi yang fungsi ini nak, fungsi. Kalau persamaan kuadrat baru itu pilihan ganda. Nah, yang fungsi ini adalah uraian. Segitu dulu ya anak-anakku. Sudah cukup banyak yang Ustazah sampaikan. Semoga nanti antum bisa memahami dengan mudah dan jangan lupa dicatat biar besok saat mau ujian itu gampang belajarnya ya. Jadi besok kalau mau ujian antum tinggal baca catatan aja atau dikerjakan ulang kayak gitu ya. Dan kalau bisa jangan diinjah-injah, maksudnya dalam satu buku dan ini urut kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Ini akhiri, mohon maaf kalau tadi ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.